Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengapa harus memberitakan Injil. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ya, karena itu merupakan suatu tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan untuk dilakukan oleh setiap kita. Orang yang telah merasakan kasih Kristus dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa menyaksikan kebaikan Allah kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Kristus bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Sebab mereka juga harus mendengar bahwa hanya melalui Yesus mereka dapat selamat dan beroleh kehidupan kekal. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa Injil itu penting untuk kita beritakan. Yang pertama, karena itu merupakan keinginan Tuhan agar semua umat manusia dapat diselamatkan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena tipu dayanya si iblis, maka di sanalah hubungan manusia dengan Tuhan Allah terputus. Sehingga untuk memulihkan hubungan manusia dengan dirinya, Allah berinisiatif mencari dan memanggil setiap kita dengan mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita rindu menyaksikan kehebatan Allah yang sanggup mengubah hidup orang lain sama seperti kita. Kita pantas mengajak orang lain menikmati keselamatan, karena itulah yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Tuhan mempunyai banyak tuaian dan Ia sendiri berinisiatif dalam penuaian itu. Tetapi Ia pun memakai kita orang-orang percaya dan menaruh beban penginjilan itu di pundak kita. Supaya apa? Supaya semua orang dapat mengenalnya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, yang perlu kita ketahui yaitu karena penginjilan adalah tanggung jawab orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penginjilan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang saja. Ketika kita dipilih menjadi saksi untuk menceritakan Kristus kepada orang lain, itu merupakan sebuah tugas yang seringkali membuat orang-orang percaya khawatir dan bimbang. Kenapa? Karena di pikiran kita sering sekali muncul kata-kata begini, percuma saya ceritakan Kristus. Lagian mereka tidak akan mau mendengarkan saya, apalagi mau menerima Kristus dalam hidupnya. Nah, pikiran seperti ini sangat perlu untuk kita kikis Bapak Ibu. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan saja, tidak menjadi soal apakah orang mau menerima Kristus setelah kita bersaksi ataupun tidak. Itu sudah bukan pekerjaan kita lagi. Tugas kita hanyalah bersaksi, selebihnya Roh Kudus yang akan bekerja dan menyelesaikan sisanya. Sebab jika Tuhan mempercayakan kita melaksanakan pekerjaan sebesar itu, Dia juga yang akan memberikan kita hikmat. Jadi, sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, marilah kita menjadi saksi Kristus yang setia.
Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui perkataan dan perbuatan baikku, banyak orang kubawa untuk mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Kini kupersembahkan diriku kepadamu, pakai aku sebagai alat-Mu untuk memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu kepada sesamaku, terutama kepada jiwa-jiwa yang terhilang dari-Mu. Tuhan, berkati kami di pagi hari ini, semoga kami boleh terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.